Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati pada seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman yang terus setiap hari berupaya untuk memakmurkan masjid. Semoga apapun upayanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman yang malam hari ini hadir kita ngaji. Semoga apapun yang kita kaji malam hari ini menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, menjadikan kita semakin arif, semakin memahami agama dengan lebih baik, dan menjadikan kita lebih mudah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diberikan istiqomah oleh Allah hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kemarin saya sudah menyiapkan materi untuk terkait dengan musibah, akhlak dalam menghadapi musibah. Namun ini saya tertarik karena sebentar lagi Ramadan dan biasanya banyak isu-isu yang berkembang. Maka saya menarik untuk membahas, cuman karena tadi saya lumayan banyak kesibukan jadi belum sempat bikin materi. Judul kita malam hari ini akhlak dalam menghadapi perbedaan, ya. Akhlak dalam menghadapi perbedaan. Nanti perbedaan dalam hal apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejak awal manusia itu sudah diciptakan berbeda. Sudah sejak awal. Wong istilahnya orang Jawa itu pitik sak tarangan mawon benten-benten, ya. Satu rahim saja saudara itu juga beda-beda. Bahkan yang kembar identik sekalipun itu ternyata juga pasti beda. Jadi sidik jarinya tetap berbeda. Jadi dari awal Allah itu sudah menciptakan manusia itu berbeda. Lah ketika perbedaan ini kemudian dalam satu hikmah oleh Al-Qur'an oleh Allah disampaikan, ya, lita'arofu, agar kemudian saling mengenal, saling memahami satu dengan yang lain. Nah dalam hal ini termasuk ada perbedaan, akan banyak kita jumpai perbedaan itu dalam memahami agama, ya, dalam memahami agama. Lah itu suatu hal yang tidak bisa dielakkan, suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Tidak mungkin semua orang yang berbeda pikiran, beda hati ini terus kemudian dikumpulkan dalam satu pendapat, tidak mungkin. Nah kita akan telusuri mulai dari awal. Mengapa kok ada perbedaan pendapat? Karena pendapat itu akan sesuai dengan cara berpikir seseorang, pengalaman hidupnya, dan pengetahuannya terhadap apapun yang mendukung terkait hal tersebut. Kita akan mulai dari zaman Nabi, zaman dahulu sekali yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada perbedaan, yaitu zaman Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman suatu saat oleh Allah dites, ya, mendapatkan satu kasus terkait dengan ada satu kebun yang itu dirusak oleh satu kawanan domba atau kambing. Oh, ini kambingnya siapa? Ternyata ketahuan kambingnya si A misalkan.
Si B yang punya kebun marah, Pak. Wah, datanglah dua-duanya ini gegeran datang ke Nabi Daud sebagai raja. Kemudian geger minta keadilan, dua-duanya menuntut keadilan. Si B yang kebunnya dirusak menuntut, si A ini sudah merusak kambingnya, dia sudah merusak kebun saya, sehingga saya nggak bisa jadi panen. Harusnya saya panen, maka kambingnya harus dikasihkan ke saya untuk sebagai ganti rugi. Kata si B, nggak bisa, bukan saya yang mengembala, namanya kambing yang nggak punya akal, dia ke sana sendiri, masa saya disuruh tanggung jawab? Nggak mau kalah. Wayalan, maka kemudian Nabi Daud terus menghakimi, ya sudah, kamu sudah membuat rugi si B. Kalau begitu kambingmu A, kasihkan si B. Keputusan dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman terus mikir-mikir, harusnya nggak begitu keputusannya. Putranya sendiri yang juga sama-sama nabi. Maka kemudian terus Nabi Daud, bagaimana menurut kamu? Terus Nabi Daud memberi keputusan begini, karena kambingnya si A sudah merusak kebunnya si B, tapi kan si A tidak sengaja, maka kambingnya dia harus diberikan si B sementara saja. Si B boleh ngambil, kalau zaman dulu itu kan diperah susunya, si B boleh mengambil manfaat dari kambing itu sampai bisa mencukupi ganti rugi atas kebunnya yang dirusak. Setelah cukup, sekiranya cukup, harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Wah, ini lebih bijaksana lagi, ya, lebih bijaksana lagi. Maka kemudian akhirnya, oh ya sudah, berarti yang dipakai keputusannya Nabi Sulaiman. Ini di tataran Nabi. Di tataran sahabat, suatu saat Rasulullah ketika para sahabat mau berangkat ke satu hal, waktu itu ada urusan perang, kemudian Rasulullah pesan kepada rombongan sahabat. Ini hadis riwayatnya Ibnu Umar. La yusalliyanna ahadun al-asra. Jangan sampai seorang pun sholat asar kecuali illa fi Bani Quraidah, kecuali dia sudah sampai di Bani Quraidah, di tempatnya Bani Quraidah. Jangan sholat asar dulu kecuali sudah sampai Gombong, mungkin begitu kira-kira. Wah, terus kemudian sahabat oke, siap berangkat. Begitu berangkat, namanya zaman dulu itu rombongan kafilah, maka kemudian datangnya beda-beda. Lah, sebagian rombongan ini terlambat, sudah masuk waktu asar tapi belum sampai di Bani Quraidah. Nanti kita pakai istilah lain lah. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai Gombong. Kemudian sebagian rombongan ini belum sampai Gombong tapi sudah waktunya sholat asar. Maka mulailah sahabat beda pendapat. Gimana ini kita? Sholat asar apa enggak? Yang satunya tetap pakai apa yang disampaikan Rasulullah. Enggak, saya enggak akan sholat, perintahnya Rasulullah jangan sholat asar kecuali sudah sampai Gombong. Yang satunya bukan begitu maksudnya, wong ini sudah masuk waktu asar ya kita harus tetap sholat asar. Maka kemudian sahabat terbagi menjadi dua pendapat. Yang satunya sholat asar, yang satunya tidak, nunggu sampai di tempat yang dimaksud oleh Rasulullah. Ketika kemudian kejadian ini terjadi sampai kembali kepada Rasulullah, dikisahkan kepada Rasulullah, dua-duanya tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah. Padahal kalau versi kita, misalkan menurut jenengan pakai yang mana, Pak? Jangan sholat asar kecuali sampai Gombong. Jenengan milih mana? Ternyata kita baru nyampe Karanganyar sudah asar misalkan. Jenengan pilih yang mana? Sholat dulu, ini terpisah, nanti ini jadi dua pendapat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam agama hampir nanti akan kita temui dalam banyak hal semuanya itu mirip iya mirip enggak, ya, mirip iya mirip enggak, itu akan banyak kita temui. Saya ambil contoh yang lain, dan itu sejak zaman sahabat, kemudian masuk di era tabi'in, masuk sampai di era kita mengikuti para ulama berbeda pendapat. Saya ambil contoh yang lain dalam hal sholat, dalam hal wudhu dulu. Wudhu, perintahnya Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Dan kemudian
kebanyakan ulama yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau mencontohkan mushaf itu ya dari depan sampai belakang. Nanti kalau ini saya praktekkan begini, ya. Jadi ini jari di sini, mulai dari depan sini sampai gitok belakang, putar balik lagi ke depan. Ya. Seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wow, ulama kemudian berarti maksudnya harus mushafnya harus semua ini. Tangan dikasih air, usap dari depan sampai ke belakang. Tapi kemudian Imam Syafi'i menyatakan, oh enggak begitu juga. Atau Imam Syafi'i, misalkan kepala kita ini dijendul begini. Jendul begini. Ini kita ngomongnya gimana? Kepala saya dijendul, ya kan? Padahal cuman sebagian kepala kan harusnya. Tapi kita mengatakannya kepala kita dijendul. Berarti sebagian kepala itu sudah cukup dikatakan kepala. Maka wamsahu biru'usikum, kata Imam Syafi'i, itu cukup sebagian dari kepala. Makanya kemudian kalau pendapat yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, contohnya misalkan NU, itu cukup wudunya begini saja sah. Jadi kena sedikit saja sudah sah. Sementara yang lain harus semuanya. Ada yang minimal sepertiga. Itu pendapat ulama macam-macam. Itu contoh dalam hal wudu. Padahal misalkan kita pakai pendapat yang harus semuanya, berarti kalau sedikit sah mboten? Kalau sedikit sah mboten? Kalau menurut pendapat yang harus semuanya, kan nggak sah. Sama kayak yang tadi, Rasulullah menyuruh jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Berarti kalau sholat sebelum di Bani Quraidah harusnya melanggar, ya, melanggar. Tapi toh oleh Rasulullah tidak disalahkan. Terus kemudian dalam contoh berikutnya, sholat, Rasulullah hanya yang jelas itu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sholat itu, tidaklah ada sholat, itu enggak jelas maknanya. Apakah sholat itu tidak sah, apa sholat itu tidak sempurna kecuali kalau membaca Fatihah. Lah pertanyaannya nanti muncul dua, Fatihah itu mulai mana? Mulai bismillah apa mulai alhamdulillah? Jangan mulai mana? Mulai bismillah atau mulai alhamdulillah? Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bismillah itu termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Ada yang menyatakan enggak, bismillah itu ya sama seperti ayat pembuka di dalam surat-surat yang lain. Misalkan kita mau baca surat An-Nas, kita kan bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Oh, berarti bismillah di dalam Al-Fatihah kedudukannya sama seperti di surat-surat yang lain. Semuanya sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Qur'an karena disebut di dalam surat yang menceritakan Nabi Sulaiman, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya sepakat ini ayat Al-Qur'an, tapi bagian dari Al-Fatihah atau tidak, ini ulama beda pendapat. Semuanya mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat, maka kemudian hitungannya beda. Dengan harus masing-masing tahu. Kalau meyakini bismillah itu ayat dari Al-Fatihah, berarti ayat ketujuhnya mulai dari siratal ladzina sampai waladhdallin. Tapi kalau meyakini bismillah itu bukan ayat Al-Fatihah, maka ayat ke-6 siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu ulama sudah beda pendapat. Kemudian yang berpendapat bismillah termasuk ayat, jadi pertanyaan lagi, bismillahnya dibaca kenceng apa enggak? Beda pendapat lagi. Wah, ada sekian banyak perbedaan pendapat. Yang masing-masing pendapat itu ada dalilnya masing-masing. Nanti saya akan sedikit kasih gambaran akhlaknya bagaimana kita menghadapi itu. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Nanti akan geger lagi. Itu setiap tahun itu jadi perbincangan. Ini Ramadannya masuk di hari yang mana? Apakah kita mau pakai yang hitungan atau mau pakai versi melihat? Yang satu ulama menyatakan bahwasanya kita mengikuti apa kata Rasulullah, sumu liru'yatikum wa aftiru liru'yatikum. Kalian puasa karena melihat hilal. Kalian nanti berbuka, maksudnya masuk ke Syawal, itu penetapannya juga karena melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal itu bulan tanggal 1. Ya.
Tapi terus kemudian satu ulama yang lain menyatakan Al-Qur'an sudah menyatakan ya, Allah membuat matahari bulan itu jelas semuanya liya'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu perhitungan tahun dan juga perhitungan waktu. Maka kemudian satu ulama yang lain menyatakan, lawang sekarang itu semuanya bisa dihitung detail. Gerhana kapan itu saja, jangankan jamnya, sak menit sak detiknya itu titis dihitung itu. Lah ngapain untuk bulan kok kita nunggu melihat dengan mata? Bukankah melihat itu bisa juga dengan ilmu? Kalau kita pakai bahasa Al-Qur'an itu tadi. Berarti harusnya kalau bulan tanggal 1 bisa dihitung secara ilmu astronomi, harusnya ya nggak nunggu kita melihat. Tapi yang satunya ya nggak bisa begitu. Kalau belum terlihat berarti ya belum ada. Nah, ini coba jenengan. Misalkan nanti ini azan misalkan ya, nanti azan isya terus saya pulang. Saya pulang dari sini, saya pamitan pun saya pulang. Saya pulang masih di tengah jalan. Jenengan kalau ditanya Pak Wahyudi di mana Pak? Jawabnya sudah pulang, iya kan? Karena sudah tidak di sini. Tapi kalau jenengan tanya istri saya, Pak Wahyudi di mana? Masih di Ar-Rahman. Iya. Padahal saya posisi perjalanan. Itu mirip-mirip seperti itu. Di satu sisi, saya ulangi, misalkan saya nanti adzan, saya sudah berangkat dari sini. Maka jenengan ditanya orang, Pak Wahyudi mana? Sudah pulang. Tapi kalau orang tanya ke istri saya, karena saya belum sampai rumah, istri saya belum melihat saya, maka istri saya mengatakan Pak Wahyudi belum pulang. Lah yang benar yang mana? Belum pulang apa sudah pulang? Agama itu mirip-mirip seperti itu. Ya. Lah, oleh karena mirip-mirip seperti itu, maka ulama itu sudah sangat terbiasa dengan perbedaan. Sehingga guru murid itu berbeda biasa. Sampai sekarang golongan terbesar di dalam Islam itu aliran yang diikuti yang terbesar itu namanya madhab 4 ya, madhabul arba'ah, 4 madhab. Ini semua, hampir semua pendapat itu ada di dalam 4 madhab ini. Yang satu namanya Hanafiyah. Nah, kalau yang di kita kalau di Indonesia yang terbesar apa? NU dan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah nanti kebanyakan banyak mengikuti yang Hanafiyah ini. Ya, hampir pendapatnya itu banyak yang sama dengan yang Hanafiyah. Ini paling sepuh. Paling sepuh sekitar 150 Hijriah. Kemudian yang kedua namanya Imam Malik, punya golongan namanya Malikiyah nanti mazhabnya. Kemudian ada yang ketiga namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik dan berguru kepada muridnya Imam Hanafi ya. Maka kemudian Imam Syafi'i punya keilmuan dua-duanya, mendirikan mazhab aliran sendiri namanya Syafi'iyah. Ini yang kemudian banyak diikuti oleh NU. Ini sebenarnya guru murid. Imam Syafi'i punya murid lagi namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya mazhab namanya Hambali. Ini yang kemudian banyak diikuti oleh Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia itu merujuknya kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini guru murid semua, tapi berbeda dalam banyak hal. Nah, tapi perbedaan dalam banyak hal biasa-biasa saja. Imam Syafi'i itu termasuk satu-satunya di antara 4 ini, satu-satunya yang ngotot subuh ada kunut itu Imam Syafi'i. Tapi suatu saat Imam Syafi'i ketika berkunjung ke maktabnya Imam Hanafi mengatakan nggak ada kunut subuh. Tapi padahal itu guru, kakek gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ziarah ke makamnya Imam Hanafi, di masjid sebelah makam beliau kemudian sholat ngimami itu nggak pakai kunut. Tanya sama santrinya, jenengan kok nggak pakai kunut? Saya menghormati pendapat dari beliau. Paham ya? Ini akhlak. Di NU, jenengan nggak tahu saya ada yang NU betul. Di NU itu ada pendiri besarnya namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu pendiri besarnya. Ini satu angkatan dengan pendiri Muhammadiyah Yai Haji Ahmad Dahlan. Ini satu guru, yaitu berguru kepada Yai Soleh Darat di Semarang.
Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini mungkin banyak orang NU sendiri yang bahkan nggak paham itu. Itu beliau itu mengharamkan beduk. Jadi kalau di masjid ada beduk itu nggak boleh sama beliau. Tapi ada tokoh NU yang lain yang namanya Yai Mas Kumambang, itu beliau itu nggak apa-apa beduk atas siapa, ini nggak ada urusannya dengan bid'ah. Ya. Suatu saat Mbah Hasyim Asy'ari ini berkunjung ke pondoknya si Yai Mas Kumambang. Mau ke sana, itu yang mau dikunjungi beliau ini terus kemudian semua musola masjid di wilayah beliau dikasih instruksi semua beduk disembunyikan. Suruh nutupi disembunyikan. Begitu semua beduk disembunyikan dari musola masjid di wilayah itu. Mengapa? Hadratus Syekh mau ke sini, kita hormati pendapat beliau. Begitu datang Hadratus Syekh, wah sudah alhamdulillah, ahlan wa sahlan, udah ngobrol, santrinya datang. Yai, beduk sudah disembunyikan semua. Akhirnya konangan ternyata di situ masih pakai beduk. Sedemikian kearifan para ulama. Jangan jenengan kira, misalkan di Muhammadiyah, jangan dikira nggak ada perbedaan, ada perbedaan. Di NU jangan dikira meskipun ada perbedaan. Ya, kita harus menyikapi perbedaan itu biasa saja. Nggak usah terus kemudian berbeda itu berarti kita harus saling membenci. Oh itu salah, tidak. Maka ada satu makalah yang terkenal dari Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan ra'yunas shawab wa yahmilul khata' wa ra'yukum khata' wa yahmilus shawab. Pendapat saya ini benar, tapi ya mungkin salah. Pendapat kamu menurut saya itu salah, tapi ya mungkin benar. Karena kita itu hanya bisa menebak. Oleh karena itu di dalam hal ijtihad ulama sepakat kalau ijtihad itu nanti benar, maka dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala. Sehingga lah kita orang awam bagaimana? Asal ada ulama yang berpendapat itu, kita boleh memilih ikut saja. Dalam hal politik misalkan, kita ini kan bukan ketua partai, ibaratnya begitu. Ya, karena kita bukan ketua partai, bukan pengurus partai, ya sudah kita boleh memilih. Jenengan mau yang hijau, abang, biru, mau silahkan. Lah kira-kira seperti itu juga dalam agama. Asal ada ulama yang berpendapat, jenengan mau ikut yang mana boleh. Kaidahnya al-awam la madhabalahu. Orang awam itu nggak perlu madhab-madhaban. Pokoknya ada kiai itu bilang begini, boleh jenengan ikuti. Kiai itu bilang begini, boleh diikuti. Asal itu semua masih ada dalilnya. Nah, kemudian ada kaidah yang harus kita ikuti, yaitu ya bukan harus, ini lebih baik, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perselisihan itu disenangi atau disukai. Lebih baik kita itu keluar dari perselisihan. Contoh tadi dalam hal wudhu, Imam Syafi'i pendapatnya sedikit saja begini sah, yang lain pendapatnya semua. Berarti tapi Imam Syafi'i pendapatnya kalau semua lebih afdol, berarti kita lebih baik gimana? Semua. Paham ya? Main aman namanya, main aman. Jadi keluar dari perselisihan itu ketika itu bisa dilakukan, maka itu lebih baik. Dalam hal Al-Fatihah, ya. Dalam hal Al-Fatihah, ada yang menyatakan bismillah tidak termasuk ayat Al-Qur'an, tapi pendapat itu juga menyatakan lebih afdol kalau pakai bismillah. Maka pakai bismillah. Jadi keluar dari, kalau pakai bismillah berarti pasti aman. Tapi kalau nggak pakai bismillah, ini sah menurut satu pendapat, tapi belum tentu benar. Paham ya? Ya. Tapi misalkan kita saya mau nggak pakai bismillah, pakai udah, ya boleh saja. Tapi tadi itu lebih baik kita keluar dari perselisihan. Kalau memang dimungkinkan. Contoh lagi misalkan dalam hal wudhu, yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu ayatnya, dan kamu menyentuh wanitamu, ya gimana itu ayatnya, saya kok lupa ayatnya, gimana itu aula mastumun nisa. Nah, nggih, pun ketemu. Aula mastumun nisa, atau kalian melamsu. Lamsu itu menyentuh
perempuan, ya. Perempuan maknanya berarti siapa? Maka kemudian ulama berbeda pendapat. Siapa di sini yang dimaksud? Aulamastumun nisa, menyentuh siapa? Kemudian ulama maksudnya menyentuh di situ, menyentuh dalam tanda kutip, itu bahasa halus untuk hubungan intim. Sehingga pendapat ulama yang ini menyatakan yang membatalkan wudhu itu berhubungan intim. Kalau menyentuh antara kulit saja tidak batal. Tapi Imam Syafi'i menyatakan enggak, Rasulullah pernah melarang, naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Rasulullah itu pernah melarang jual beli mulamasah, kata-katanya sama. Aulamas tuh pakai lamasa. Jual beli mulamasah itu zaman jahiliyah dulu ada jual beli, asal nyentuh barang harus beli. Menyentuh berarti membeli. Jadi misalkan ada orang menjajakan barangnya, terus ditulis di situ menyentuh berarti membeli. Jadi kesentuh, udah ini berarti harus bayar. Ya. Nah, dengan pendapat seperti itu Imam Syafi'i mengatakan berarti yang dimaksud menyentuh dalam bab wudu ini juga menyentuh antar kulit saja. Sehingga pendapatnya Imam Syafi'i menyentuh kulit batal. Ini dua pendapat. Maka kalau kita mau keluar dari perselisihan gimana? Makanya kalau yang Muhammadiyah itu mengikuti yang Hanafi, nggak batal, menyentuh istri nggak batal. Jadi gandengan sama istri, habis itu sholat tenang aja. Itu kalau yang NU batal itu. Dan urusannya batal berarti sah dan tidak sah loh padahal. Ya, sah dan tidak sah. Itu tapi ada sama-sama ulama dan pendapatnya sama-sama kuatnya. Paham ya? Maka yang seperti ini bagaimana? Ya kita boleh memilih salah satunya. Ya, tapi kita upayakan kalau memang ada kemungkinan untuk keluar dari perselisihan itu, kita keluar. Contohnya bagaimana? Kalau saya mempraktekkan wudhunya, saya pakai yang lengkap, pakai yang sampai kecuali pas buru-buru, maka ya sudah pakai yang versi cepat. Ya, kalau kita sedang memungkinkan wudhu yang versi sempurna. Terus kemudian urusan batal, kalau pas sekedar yang untuk membaca Al-Quran kita habis nyentuh istri ya sudah, nggak apa-apa. Atau mungkin kita pengen dawamul wudhu, pengen punya amaliyah apa? Dawamul wudhu, biar wudhu kita terus dalam keadaan suci ya sudah, berarti anggap menyentuh istri tidak batal. Tapi pas mau sholat lebih baik wudhu lagi. Kalau urusannya dengan sholat namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Itu namanya akhlak agar kita bisa keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Tapi sekali lagi saya sampaikan, asal ada bentuk dalil yang dan itu kuat oleh para ulama yang kompeten, maka itu boleh untuk kita ikuti. Terakhir, akan ada dua model tarawih. Ini juga perlu saya sampaikan ya. Ada yang tarawihnya itu 4 rakaat 4. Kalau hitungan rakaatnya nggak ada masalah, jenengan tarawih 2 rakaat aja nggak apa-apa. Kalau hitungan rakaatnya itu ulama sudah nggak ada masalah, mau jenengan 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau berapapun, ya. Bahkan ada yang sampai 36 rakaat, itu boleh-boleh saja. Nah, yang masalah itu pelaksanaannya. Ada yang melaksanakan 4 rakaat, 1 salaman, ada yang melaksanakan 2 rakaat. Itu yang paling kuat pendapatnya adalah yang melaksanakannya dua. Jenengan kalau yang dari Muhammadiyah itu jenengan lihat himpunan putusan tarjih itu menyatakannya 2 dulu, dilaksanakan 2 atau 4. Berarti yang sebenarnya yang lebih dipilih yang mana? 2 dulu. Hadisnya pun yang paling banyak disuguhkan kalau jenengan buka yang HPT himpunan tarjih Muhammadiyah itu paling banyak hadis yang disuguhkan hadis yang 2. Kalau yang jenengan yang mengikuti NU itu mengikuti Syafi'iyah, jelas yang dipakai adalah hadis sholat sunnah itu kata Rasulullah masna 2. Nah ini nanti yang agak aneh yang melaksanakan 4. Maka hampir semua ulama mazhab 4 itu hanya satu yang jelas-jelas memperbolehkan, yaitu dari Hanafiyah. Dari Hanafiyah itu nggak apa-apa, 4 langsung 1 salaman itu tidak apa-apa. Tapi yang lainnya itu kebanyakan menyatakan itu tidak disyariatkan. Harusnya sholat sunnah itu 2. Tapi tetap saya katakan ada pendapat yang tetap memperbolehkan dan menyatakan itu sah. Sebaliknya nanti witir itu kebanyakan ulama witir itu ya harus langsung harusnya. Kalau 3 rakaat itu ya langsung 3
satu salaman. Misalkan 5 ya, satu salaman. Tapi nanti ada yang melaksanakan 2 plus 1. Kalau 2 plus 1 wong witir itu maknanya kan ganjil. Loh, 2-nya kan genep. Maka ini menjadi pertanyaan juga. Makanya itu saya kemarin guyon. Saya ke Pak Fuad itu saya guyoni. Jadi NU sama Muhammadiyah itu satu sama. Untuk sholat terawihnya itu yang Muhammadiyah yang aneh, 4 rakaat satu salaman. Witirnya NU kok aneh, sholat witir kok 2 plus 1. Saya guyoni. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik ya kita keluar dari perselisihan itu. Berarti 2 untuk terawihnya. Untuk yang witirnya langsung 3. Itu yang lebih baik. Meskipun masing-masing itu sebenarnya ada yang memperbolehkan. Meskipun yang satu lemah ya, yang 4 rakaat tadi lemah. Kebanyakan kayak misalkan kita lihat Makkah pelaksanaan berapa? 2 karena dia menginduk kepada Imam Ahmad bin Hambal. Rata-rata ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan nggak boleh sholat langsung 4 satu salaman untuk sholat taraweh. Nah, adapun hadis dari Aisyah yang menyatakan langsung 4 itu satu salaman, itu sebenarnya menurut para ulama itu maksudnya adalah 4 itu 2 kali salaman, karena hadisnya tidak berbunyi 4 itu 1 kali salaman. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan yang akan terus kita temui di dalam kehidupan kita beragama. Maka sekali lagi saya sampaikan, asal itu ada ulama yang memperbolehkan itu, ulama yang kompeten, maka silahkan untuk diikuti. Nah, tapi yang kita ikuti yang memper-memper itu, kalau yang terlalu parah ya jangan diikuti. Yang terlalu parah, contoh non sewu ini. Misalkan penentuan Ramadan. Itu kalau selisihnya 1 hari itu ya memang memper-memper. Karena nanti pembuktian langsungnya itu kan di tanggal 15. Tanggal 15 bulan itu kan harus bulat. Kalau terpautnya 1 hari, bulan itu kan masih kelihatan sama-sama bulat tanggal 15-nya. Tapi kalau sudah yang mendahului 3 hari, itu kan pas tanggal 15-nya kerowak itu pasti. Nggih mboten? Kalau 3 hari itu kan bulan sudah ketok kerowaknya. Itu kan kelihatan kebangetan maksudnya. Tidak sesuainya dengan kenyataan itu kebangetan. Yang seperti itu ya nggak usah kita ikuti. Nggak usah kita ikuti. Nah, terus kemudian yang berikutnya, nanti di Ramadan itu kita dipersilahkan memperbanyak ibadah apapun asal ibadah itu ada bentuknya di zaman Rasulullah. Mau baca Al-Quran silahkan, mau sholat diperbanyak boleh. Dan sholat sunnah itu yang perlu kita pahami, ada sholat sunnah maupun puasa sunnah itu yang namanya sholat mutlak atau puasa sunnah mutlak, yang itu nggak ada urusan dengan nama apapun. Sehingga zaman dulu biasa sahabat itu sholatnya 300 rakaat, ada tabiin yang sholatnya sampai 1000 rakaat semalam. Saya nggak tahu itu hitungannya bagaimana ya. Nah, itu boleh namanya sholatnya sholat mutlak, asal sholat sunnah itu tidak berada di waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kapan mawon? Yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari sempenggalah. Maka nuwun sewu, hati-hati yang suka sholat syuruk. Yang dimaksud sholat syuruk itu bukan pas waktu syuruknya, enggak. Karena waktu syuruk itu kan matahari pas terbit, itu malah haram sholat. Jadi tunggu sekitar 15 menit setelah matahari terbit baru sholat syuruk. Dan sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha, tapi yang di awal waktu. Terus kemudian tengah hari, pas matahari di tengah. Kemudian ba'da sholat asar. Di luar waktu ini terus kemudian pas matahari tenggelam, menjelang tenggelam. Nah, itu waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Selain itu silahkan, kalau mau sholat misalkan qobliyah jenengan 4 rakaat merasa kurang puas, ya udah sholat saja lillahi ta'ala, sunnah lillahi ta'ala, udah di dalam hati sunnah lillahi ta'ala, sudah menjadi sholat sunnah. Begitu pula puasa. Memang ada puasa-puasa yang jelas, puasa-puasa Senin, Kamis, Ayyamil Bid, puasa Daud. Tapi misalkan jenengan kurang puas, jenengan boleh puasa di luar waktu itu asal tidak di hari yang diharamkan untuk puasa. Apa yang diharamkan untuk puasa?
Hari tasyrik berapa? 3 hari. 2 hari raya berarti sudah berapa? 5 hari ya, 5 hari. Plus yaumus syak, hari yang diragukan, yaitu 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Itu kan nggak jelas ini sudah masuk Ramadan atau belum. Di situ para ulama menyatakan ini juga termasuk hari yang kita dilarang untuk untuk puasa. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perbedaan kita biasa-biasa saja. Maka yang penting bagi kita bukan apa yang kita yakini, asal itu masih ada ulamanya. Yang penting bagi kita adalah niat kita dalam pelaksanaannya. Gue kira baca Yasin setiap malam Jumat hukumnya gimana? Ternyata sama-sama nggak pernah baca Quran. Maksudnya ulama yang mentradisikan baca Yasin, maksudnya itu kalau kamu nggak terbiasa baca Quran, minimal ada 1 surat yang kamu biasakan. Ada yang membiasakan Al-Mulk, ada yang biasakan, ya minimal kita itu punya kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau bisa ya urut. Kalau yang sunnah bener-bener itu ya urut, mulai depan sampai belakang urut. Dan itu kalau zaman sahabat minimal sehari 1 juz, jadi 1 bulan itu hatam. Kita setahun aja itu membaca. Terus kemudian kalau bisa jangan hanya membaca, tapi juga ada tafakkur, ada tadabbur makna. Kalau misalkan tafakkur tadabbur kesulitan, baca saja terjemahnya, tapi ambil ayat-ayat yang mudah dipahami. Misalkan ayat-ayat tentang kisah-kisah neraka sampai ketakutan jenengan. Nah, kalau sudah takut terus berharap ya Allah ampuni dosa-dosa saya agar saya tidak menjadi ahli neraka. Atau baca terjemah ayat-ayat tentang surga. Ulun jenengan kan sama-sama nggak berani wayuh. Wah, nanti lihat di situ diiming-iming di surga itu disediakan bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang nggak rewel, yang nggak minta jatah bulanan. Wah, ini kita kan wah ya Allah, yang penting bisa masuk surga lah ya Allah, gitu kan. Nah, ini harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan kita menjelang Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini Ramadan masih sekitar berapa? 2 minggu ada nih, ya sekitar kurang lebih hampir 2 minggu. Maka usahakan kita itu sudah punya kebiasaan sebelum masuk Ramadan. Maka kalau mau tadarus jangan nunggu Ramadan, harusnya sejak sekarang kita sudah mulai tadarus, sehingga begitu masuk Ramadan kita sudah punya kebiasaan tadarus. Kalau mau membiasakan tahajud, biasakan mulai sekarang dulu, sehingga pas Ramadan kita sudah punya kebiasaan untuk tahajud. Kalau mau tafakkur ayat-ayat Al-Quran, mulai sekarang dulu, sehingga pas Ramadan kita tinggal melanjutkan itu. Sehingga kata para ulama, ini sudah habis gitu waktunya. Sudah habis? Belum. Sehingga kata para ulama, harusnya kita itu memulai persiapan sejak Rajab. Rajab itu dianggap seperti kita menanam. Kemudian Sya'ban itu harusnya seperti kita menyiram, dan Ramadan harusnya sudah panen rahmat, panen maghfirah, dan panen yang lain. Demikian ngaji kita pada hari ini. Semoga kita semua diberikan istiqomah dalam kebaikan, dan kita semua diberikan kekuatan, bisa dipanjangkan umur hingga Ramadan, dan menjadi muslim yang soleh, yang bertakwa, penuh dengan syukur kepada Allah. Demikian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.